الله أكبر. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا من مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى شيخ نور الدين عيطر رحمه الله، نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir sampai ikhtilafu riwayati asbabin nuzul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilafu riwayati asbabin nuzul. Perbedaan riwayat mengenai asbabun nuzul. Lamma kana sabilul wusuli ila asbabin nuzul huwa ar-riwayatu wan naql, kana la budda ay ya'ridha laha ma ya'ridu lirriwayati mimma huwa ma'lumun wa madrusun fi ulumil hadis. Karena satu-satunya cara untuk mengetahui asbabun nuzul itu hanya menggunakan riwayat dan naql, yakni dalil-dalil naqli bukan akli, maka kana la budda ya'ridha laha ma ya'ridu lirriwayati mimma huwa ma'lumun wa madrusun fi ulumil hadis. Penting bagi kita untuk menunjukkan hal-hal yang biasanya mempengaruhi riwayat, ma ya'ridu lirriwayah, apa-apa yang biasa mempengaruhi riwayat. Ya, yang namanya asbabun nuzul harus pakai riwayat. Lah yang namanya riwayat itu kadang ada banyak jalurnya. Kemudian yang namanya riwayat kadang rawinya tidak thiqah sehingga riwayatnya dhaif dan seterusnya dan seterusnya. Lah ini juga perlu dikaji. Min sihhatin wa dha'fin, baik itu berupa riwayat yang sahih maupun yang dhaif. Wa ittisalin wa inqita'in, sanadnya mutasil atau terputus. Wa ghairi dzalika mimma la nutilu bihi, dan yang lain-lain kita tidak akan memperpanjang. Ghair annana nunabbihuna ala dhahiratin hammatin, hanya saja kita di sini akan menunjukkan satu hal yang penting, yahtajud daris ilaiha, yang sangat dibutuhkan oleh seorang pengkaji. Wahya ikhtilafu riwayati asbabin nuzul, yakni pembahasan mengenai perbedaan riwayat asbabun nuzul wa ta'addudiha, dan macam-macam riwayat asbabun nuzul. Wa dzalika li asbabin yumkinu talkhisu muhimmatiha fi ma yali. Ada beberapa sebab yang barangkali kalau diringkas menjadi berikut ini. Yang pertama, dha'fur ruwah, perawinya dhaif. Wa dha'fur rawi yusabbibu lahu al-ghalat fi ar-riwayah. Dhaifnya perawi bisa menyebabkan kekeliruan dalam riwayat, jelas. Wa antakuna mardudah, dan menyebabkan riwayat itu tertolak. Fa idza khalafat riwayatuhu riwayatal maqbulin kanat aula birraddi. Maka kalau misalnya riwayat itu menyelisihi riwayatnya perawi-perawi yang diterima, makbul, ya maka tentu saja riwayat yang mardud itu ya dirad, ditolak. Wa min amthilati dzalik, misalnya qauluhu ta'ala walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, fa thabata annaha fi salati tatawwu' lirraqib al musafir ala dabbah. Riwayat yang sahih menjelaskan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah kebolehan sholat sunnah di atas kendaraan bagi musafir, sehingga dia boleh ketika kendaraannya mengarah ke timur, ke barat, dia boleh sholat ke arah manapun. Akhraja Muslimun an Ibni Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah ala rahilatihi haitsu kana wajhahu. Baginda Rasulullah SAW, beliau sholat dalam keadaan muqbilun min Makkah, berangkat dari Makkah ilal Madinah, menuju Madinah, ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Padahal kiblat itu kan ke arah Makkah, tapi beliau kendaraannya ke arah Madinah. Wa fihi nazalat, dan karena itu, karena peristiwa ini, maka turun ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Lah, ini tadi riwayat Muslim. Ada riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, wa akhrajat Tirmidzi wa dha'afahu. Riwayat lain mengenai asbabun nuzul ayat itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi sendiri mengatakan ini dhaif. Annaha fi sholatin, bahwasanya ayat itu turun untuk atau dalam keadaan sholat, man khafi sholatiman, untuk sholatnya orang, khafiyat alaihi al-qiblah, orang yang nggak tahu arah kiblat itu mana, fajtahada, terus dia ijtihad, fa akhta al-qiblah, ternyata ijtihadnya keliru, fa inna sholatahu sahihah, maka sholatnya sah. Ini riwayat Tirmidzi tapi dhaif.
Jadi surahnya ya ada orang tidak tahu di hutan begitu, tidak tahu ini kiblatnya mana ya. Akhirnya ijtihad, bismillah, insyaallah arah sini. Terus dia sholat. Ternyata kiblatnya keliru, maka sholatnya sah. Dikatakan ini asbabun nuzul dari ayat tersebut, tapi ini dhaif. Fal muawwal huna fi sababin nuzul 'alal awwal li sihhati. Maka yang kita jadikan sandaran mengenai asbabun nuzul ya tentu saja riwayat yang pertama karena sahih. 2, ta'addudul asbab wal munazzal wahid. Nah, ini kadang ada ayat itu sebabnya terjadi beberapa kali atau latar belakang turunnya ayat ada lebih dari satu begitu. Tapi ayatnya yang turun cuma sekali saja. Di ayatnya turun sekali, tapi latar belakang turunnya ayat itu ada lebih dari satu. Wa dzalika bi an taqa'a iddata waqa'i. Misalnya terjadi beberapa kejadian fi azminatin mutaqaribatin di satu zaman yang berdekatan. Fatangzilu al-ayatu li ajliha kulliha. Kemudian turun satu ayat yang menjelaskan seluruh kejadian itu. Nah, jadi kejadiannya terjadi beberapa kali, ayatnya turun sekali untuk menjelaskan semua kejadian itu. Wa dzalika waqi'un fi mawadhi' muta'addidah minal Qur'an. Ini terjadi di beberapa ayat di Quran. Wal 'umdah fi dzalik 'ala sihhati riwayat. Tentu saja yang kita jadikan pegangan riwayat yang paling sahih. Fa idza sahhat ar-riwayat bi 'iddati asbab. Kalau ternyata memang beberapa riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul itu sahih semua. Walam yakun thammah ma yadullu 'ala taba'utiha. Dan antar satu peristiwa dengan peristiwa lain yang menjelaskan asbabun nuzul itu tidak saling bertentangan, kana dzalika dalilan 'ala annal kulla sababun linuzulil ayati wal ayat. Maka itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa seluruh kejadian-kejadian itu adalah asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut. Jadi syaratnya dua berarti. Yang pertama, seluruh riwayatnya sahih yang menceritakan asbabun nuzul itu. Dan yang kedua, antar riwayat atau antar cerita satu sama lain tidak saling bertentangan. Contohnya apa? Wa mithalu dzalik ayatul li'an. Misalnya ayat li'an. Faqad akhrajal Bukhari annaha nazalat fi Hilal bin Umayyah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa ayat li'an, yakni walladzina yarmuna azwajahum ila akhir, itu ayat ini turun asbabun nuzulnya karena ada seorang yang namanya Hilal bin Umayyah. Lamma qadhafa imra'atahu, ketika ia menuduh istrinya berzina. Jadi li'an itu apa? Sumpah li'an itu adalah sumpahnya seorang suami yang ingin menolak anak yang terlahir dari rahim istrinya. Karena dia mengatakan, oh enggak, itu bukan anak saya, istri saya berzina, kira-kira begitu. Akhirnya dia karena ingin menolak penisbatan anak itu kepada dirinya, dia sumpah li'an. Nah, berapa kali itu? Wal khamisah anna, 5 kali itu ya. Terus yang kelima dia mengatakan anna ghadaballah. Saya saya bersedia dimurkai oleh Allah kalau saya dusta. Nah, kalau orang itu sudah meli'an istrinya, maka nanti istrinya sudah tertolak abadal abad. Tidak bisa kembali lagi, tidak bisa rujuk lagi meskipun pakai jasa muhallil. Aindan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallah walladzina yarmuna azwajahum. Maka kemudian turunlah firman Allah yang bicara soal Hilal bin Umayyah ini, walladzina yarmuna azwajahum ila akhir. Surat An-Nur ya. Ya kan? Wa fi sahihain annaha nazalat fi Uwaimir al-Ajlani. Nah, dalam Bukhari Muslim malah dijelaskan bahwa ayat ini turun untuk orang yang namanya atau sahabat yang namanya Uwaimir al-Ajlani. Tadi katanya Hilal bin Umayyah, terus tiba-tiba sekarang Uwaimir al-Ajlani. Dan ini riwayat sahihain malahan, Bukhari Muslim. Nah, di situ dikatakan wa su'aluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidu ma'a imra'atihi rajulan. Jadi Uwaimir al-Ajlani itu dia bertanya mengenai seorang lelaki, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang lelaki dia menemukan istrinya selingkuh. Nah, istrinya ya selingkuh lah kira-kira begitu sama laki-laki lain. Bagaimana itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik. Nabi langsung jawab, udah ada tuh ayatnya yang cerita tentang keadaan yang kamu ceritakan itu dan kawanmu yang istrinya selingkuh itu. Seolah-olah ayat walladzina yarmun azwajahum itu turunnya untuk Uwaimir al-Ajlani, padahal sebelumnya dikatakan untuk Hilal bin Umayyah.
Maka bagaimana? Wa dhahirul haditsain al-ikhtilaf. Secara zahir hadisnya berselisih. Katanya untuk Hilal, yang kedua untuk Uwaimir. Bagaimana? Wa kilahuma sahih. Padahal dua-duanya riwayatnya sahih. Fa ajaba al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi menjawab, bi anna awwala man waqa'a lahu dzalika Hilal. Memang kasus pertama itu kasusnya Hilal. Wa sadafa maji'a Uwaimir. Kemudian tiba-tiba datang Kemudian tiba-tiba datang sahabat yang lain yang kebetulan kasusnya sama kayak kasusnya Hilal, yaitu Uwaimir aidon. Fanazalat fi sya'nihima ma'an. Terus kemudian turun satu ayat yang sekaligus menjelaskan dua kasus ini. Nah, gitu loh. Wa bidzalika qala al-Imam Al-Khatib, oleh karenanya Imam Khatib mengatakan qala la'allahuma ittafaqa lahuma dzalika fi waqtin wahid. Jangan-jangan memang kedua orang ini datang di satu waktu yang bersamaan. Ini yang disebut sebagai al-jam'u bainan nassain. Mengumpulkan antar dua teks yang seolah-olah secara zahir saling bertentangan. Inilah perbedaan antara ini satu kaidah penting. Jadi ulama Islam itu ketika hendak melakukan apa yang disebut sebagai merekap ulang atau merekonstruksi ulang kejadian-kejadian di masa lalu, itu mereka selalu bersandar pada riwayat. Ini penting ini. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang non-Islam, yakni para pengkaji-pengkaji barat, di mana ketika mereka ingin merekonstruksi kejadian-kejadian masa lalu, itu mereka tidak menggunakan riwayat yang jelas. Kayak misalnya begini nih. Ada dua kejadian ini tadi kan. Pertama kejadiannya Hilal, yang satu kejadiannya Uwaimir. Oke. Terus habis itu tiba-tiba Imam Nawawi yang hidup berapa ratus tahun setelah zaman itu bilang, oh itu kejadiannya itu bahwa pertama Hilal dulu datang kepada Nabi, terus Uwaimir datang kepada Nabi, kebetulan bersamaan, habis itu turun satu ayat. Pertanyaannya, itu kan tidak ada penjelasan semacam itu di era sahabat. Maksudnya orang yang menyaksikan kejadian itu tidak menjelaskan semacam itu. Itu rekaannya Imam Nawawi rahimahullah. Tapi rekaan ini rekaan yang berdasarkan riwayat, bukan rekaan yang memang murni khayalan semata. Nggak kayak orang-orang barat. Orang barat itu ketika ingin merekonstruksi kejadian masa lalu, itu mereka cuman ini ada temuan, misalnya ada teks bunyi begini dikumpulkan semua, terus nggak ada kejelasan tidak ada kejelasan apakah teks ini sahih apa enggak, terus nanti barangkali ada ditambah temuan-temuan fosil yang nggak jelas bagaimana, terus dihubung-hubungkan satu sama lain. Yang barangkali antar fosil itu nggak ada kaitannya satu sama lain. Ya itu loh. Repotnya orang barat itu begitu. Contoh mereka, misalnya mengkaji bagaimana ayat Makki dan Madani. Nanti akan diceritakan sebetulnya di bawah. Cuman saya mau menjelaskan dulu di awal. Beliau bilang bahwa di antara syubhat yang dinyatakan orang barat adalah kayaknya ayat-ayat Makki itu ada perbedaan antara Makki dan Madani. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat-ayat Makki itu tidak banyak bicara soal hukum, tidak banyak bicara soal peradaban-peradaban dan seterusnya. Karena di waktu itu Nabi Muhammad itu belum bertemu dengan ahlul kitab. Tapi ketika sudah masuk ke Madinah, ini baru kemudian muncul hukum-hukum karena terpengaruh oleh orang-orang Madinah, Yahudi Madinah yang ada di situ. Bahkan ada yang sampai bilang, kayaknya Al-Quran itu turunnya bukan di Mekah, tapi turunnya di Mesopotamia. Kenapa? Karena di Mekah itu tidak ada ahlul kitab, tidak ada Yahudi Nasrani, sehingga dari mana Muhammad itu bisa dapat cerita tentang kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Dari mana Muhammad ini dapat? Pasti ini Quran ini didapat dari mana? Mesopotamia. Loh, ini karangan-karangan kayak gini dari mana? Sumbernya dari mana mereka? Nggak ada. Ya murni khayal aja. Terus mereka bilang ini ilmiah. Kenapa? Karena kita berdasarkan fakta. Faktanya apa faktanya? Faktanya bukan fakta riwayat. Faktanya adalah di Mekah itu tidak ada orang Yahudi Nasrani. Itu faktanya. Memang itu faktanya. Tapi fakta itu justru menjadikan kita mengatakan bahwa yang namanya Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Ini mukjizat. Ini fakta yang justru menguatkan kita mengatakan bahwa Quran itu mukjizat. Terus mereka menjadikan itu sebagai fakta bahwa mustahil Quran itu turun di Mekah. Aneh. Kalau kita lihat metode penelitiannya orang barat itu
aneh bin aneh, aneh banget. Jan. Terus mereka bilang ini ilmiah, terus yang orang-orang Islam yang pakai riwayat hadis nggak ilmiah. Kenapa nggak ilmiah? Karena itu berdasarkan tendensi keagamaan. Dikarang-karang demi membela agamanya. Innalillahi wa inna. Coba dong baca kitab-kitab jarh wa ta'dil. Ayo itu baca Kutubur Rijal itu coba. Bagaimana bisa kamu mengatakan ada seorang anak atau seorang bapak mengatakan ibni la ta'khud al hadits min ibni li'annahu kadzdzab. Jangan kamu ambil hadis dari anakku karena dia dusta. Ada anak bilang bapakku itu abi dhaifun fil hadits. Ayahku itu lemah dalam urusan hadis. Coba ada anak berani mengatakan ayahku lemah dalam urusan hadis. Apa coba tendensinya? Masa itu dikatakan tendensi keagamaan? Ya tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwa ulama-ulama Islam itu sejak awal mereka jujur, mereka objektif. Saking objektifnya, saking jujurnya sampai nggak segan-segan mengatakan bapakku dhaif. Nggak segan-segan mengatakan guruku yang ini dhaif. Itu banyak sekali kalau kita lihat. Cari aja di Kutubur Rijal. Banyak ada seorang murid bilang guruku dhaif. Dalam masalah ini emang harus gitu, harus terang-terangan. Dan itu nggak pernah dilirik. Nggak pernah dilirik sama orang-orang barat. Terus tiba-tiba mereka bilang saya enak udelnya sendiri, saya enak gondole dewe. Ini ya Allah, innalillahi wa inna. Ketika dihadapkan dengan kayak gitu, mereka bilang apa, Bang? Nggak bilang apa-apa. Mereka tuduhannya selalu gitu. Ya itu kan tendensi keagamaan. Selalu gitu loh. Saya tahu, ayo kita kaji dulu, ayo kita taruh dulu dia. Makanya saya suka sekali keterangannya ketika Syekh Salim Abu Asy beliau debat sama itu orang-orang yang ya mutagharrib lah kira-kira begitu, orang-orang yang kebarat-baratan. Ketika mengkritik Bukhari dikritik sana sini segala macam. Habis itu ditanya, bentar, kamu dari awal sampai akhir tadi ngeritik Imam Bukhari, kamu tahu nggak manhajnya Imam Bukhari? Tunjukkan kepada saya satu aja metode Imam Bukhari yang kamu tahu nggak? Diem dia, nggak tahu loh. Kamu mengkritik Imam Bukhari, mengkritik hadisnya, tapi kamu nggak tahu metodenya. Lo gimana? Namanya orang mengkritik itu setidak-tidaknya tahu metodenya. Dari metode itulah kamu kritik. Yang kamu kritik metodenya. Karena di mana-mana yang namanya hadis itu hasil dari satu metode. Satu pemikiran itu hasil dari metode, dari manhaj yang dia punya. Jangan kamu kritik hasilnya, kritik metodenya. Sama dalam Adabul Bahthi wal Munadharah kita tahu. Kita itu nggak boleh tiba-tiba langsung mengkritik natijah. Kamu harus sepakat dulu sama premisnya. Muqaddimahnya dulu kamu kritik. Jangan tiba-tiba ngeritik natijah. Nggak boleh ngeritik natijah langsung. Harus ngeritik muqaddimahnya. Dari muqaddimah dulu. Nah muqaddimah itu manhajnya. Kalau kamu nggak setuju sama manhajnya, kritik manhajnya. Ayo kita tarung di ranah manhaj. Jangan tiba-tiba ini ada tendensi keagamaan. Ini husnudzon, orang-orang Islam itu sukanya husnudzon. Ngambil riwayat itu dasarnya husnudzon karena semadhab dengan mereka. Innalillah. Karena semadhab dengan mereka. Lalu dalam Ahlus Sunnah itu kalau kamu baca kitabnya Imam Dzahabi, Syiar Alamin Nubala bisa atau enggak? Satu lagi apa itu? Mizanul I'tidal. Boleh enggak kita menerima riwayatnya orang-orang Syiah? Boleh. Dengan catatan bahwa Syiahnya itu bukan Syiah yang ghulat, bukan Syiah yang ekstrim, bukan Syiah yang fanatik mazhab, dan satu lagi dia bukan orang-orang yang mengajak kepada mazhabnya. Dan ditambah satu lagi sebenarnya. Hadis yang diriwayatkan bukan hadis yang berkenaan dengan akidahnya. Jadi masih diterima. Loh, kita itu fair, objektif. Dan nggak semua riwayatnya ulama Ahlussunnah kita terima kok. Ada ulama-ulama Ahlussunnah yang kita tolak kalau emang ternyata dia tidak dhobit, tidak thiqah, tidak adil, ya kita tolak. Jadi dalam masalah ini nih ya itu tadi benar katanya Syekh Said Ramadan Buti dalam kitab beliau bahwa kalau kita tanya orang-orang barat, kamu punya nggak metode cara untuk mentahqiq riwayat, mentahqiq kisah-kisah masa lalu? Nggak punya. Pakai apa terus? Yaitu khoyal, kata Imam Syekh Ramadan Al-Buti. Murni pakai khoyal, khayalan semua isinya. Terus dibilang itu ilmiah.
Ngawur. Ya Allah. Wes. Oke. Kemudian yang ketiga, ayyata'addada nuzulun nassi li ta'addudil asbab. Kemudian yang ketiga, ada kalanya sebabnya itu banyak dan ayatnya turun berkali-kali. Bedanya sama yang pertama tadi, kalau yang pertama apa? Sebabnya ada banyak, ayatnya turun sekali. Kalau yang ini sebabnya banyak, ayatnya juga turun beberapa kali. Qala al-Imam Zarkashi rahimahullah qad yanzilu syai' marratain ta'dhiman li sya'nih. Terkadangan ayat itu turun 2 kali, kenapa? Ta'dhiman li sya'nihi. Untuk mengagungkan masalah itu. Saking pentingnya masalah itu, jadi ayatnya diturunkan 2 kali untuk menjadi tambih, pengingat. Ini penting ya, atau enggak untuk memberitahu bahwa walaupun kejadiannya agak-agak berbeda, tapi ayat yang sama bisa untuk mengcover atau menjelaskan 2 kejadian yang berbeda. Wa tadhkiran bihi 'inda hududzi sababihi khaufan nisyanih. Dan untuk menjelaskan mengenai ayat tersebut ketika terjadinya satu kejadian dan khawatir bahwa ayat itu dilupakan. Kira-kira tadhkir. Walidzalik amthilatun, ada beberapa contoh. Minha diantaranya ma tsabata fi shahihain an Abdullah bin Mas'ud fi qouli ta'ala yas'alunaka 'anir ruh. Dalam Bukhari Muslim dari Sayyidina Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ayat wa yas'alunaka 'anir ruh annaha nazalat lima sa'alahu al-yahud 'anir ruh. Ayat itu, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, turun menjelaskan tentang pertanyaan orang Yahudi yang bertanya mengenai ruh, wa huwa fil Madinah, dan itu terjadi di Madinah. Ya, karena orang Yahudi adanya di Madinah. Wa ma'lumun, dan diketahui anna hadhil ayah fi surati Subhan. Ayat ini ada di surat Subhan. Jadi kadang nama-nama surat itu emang para ulama banyak khilaf. Apakah nama surat itu tauqifi atau nama surat itu istihadi? Nah, ada yang bilang ya sebagian tauqifi, sebagian istihadi. Sehingga terjadi beberapa perbedaan. Misalnya Subhan ini ya kalau kita kenal di mushaf sekarang namanya surat apa? Al-Isra. Nah, surat Muhammad ada yang mengatakan surat Al-Qital dan seterusnya dan seterusnya. Wa hiya makkiyatun bil ittifaq. Padahal yang namanya surat Isra itu makkiyah. Terus kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, ayat ini turunnya di Madinah, menjawab pertanyaan orang Yahudi. Loh, gimana suratnya makkiyah kok? Fa innal musyrikin lamma sa'aluhu an dzil qarnain wa an ahlil kahf qabla dzalik bi Makkah wa annal yahud amaruhum ayyas'aluhu an dzalik. Nah, jadi sebetulnya ada 2 kejadian. Kejadian yang pertama ketika masih di Mekah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu tanya sama salah seorang penduduk Mekah, bener nggak katanya di Mekah itu ada orang ngaku jadi nabi? Iya betul, namanya Muhammad. Oke, coba tes 3 pertanyaan ini. Kalau dia bisa jawab 3 pertanyaan ini berarti dia nabi. Nah, yang pertama pertanyaan tentang apa? Dzulqarnain, Ahlul Kahf, sama satu lagi pertanyaan tentang ruh. Nah, terus pertanyaan pesanannya orang Yahudi di Madinah itu ditanyakan sama orang-orang musyrikin di Mekah, turunlah ayat-ayat ini. Sehingga ayat ini pertama kali memang turunnya di Mekah. Terus ketika Nabi hijrah ke Madinah, ditanya sama Yahudi lagi, turun ayat ini lagi, ayat yang sama. Jadi kejadiannya 2 dan ayatnya memang turun 2 kali. Allahu annal fa anzalallahu al-jawaba kama sabaqa bayanuh wa la yuqalu kaifa yata'addadu an-nuzul bil ayah al-wahidah wa tahsilul hasil. Enggak boleh kamu mengatakan lo gimana kok turunnya beberapa kali. Ayatnya 1 turun beberapa kali. Ini kan tahsilul hasil namanya. Fal jawab, maka dijawab anna lidzalika faidah jalilah. Lo enggak tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu kalau enggak ada faedahnya sama sekali. Ini ada faedahnya. Apa itu? Wal hikmah min hadza, hikmahnya adalah kama qala Zarkashi rahimahullah annahu qad yahdutsu sababun min su'alin aw haditsatin. Terkadangan muncul satu sebab atau satu pertanyaan atau satu kejadian taqtadi nuzulu ayah yang memang kejadian itu sebab itu mengharuskan turun ayat lagi. Waqad nazala qabla dzalik, padahal ayatnya sebetulnya sudah diturunkan sebelumnya. Ma yatadhammanuha, di mana ayat yang sebelumnya sudah mencakup ayat yang mencakup kejadian yang baru ini. Fatu'addi dzalikal ayah bi'ainiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tadhkiran lahum, sehingga turun lagi ayat itu, yakni ayat yang sama kepada Nabi SAW, tadhkiran lahum biha, untuk mengingatkan lahum kepada mereka yang bertanya itu tadi, mengenai bahwa ini ayatnya sudah pernah turun loh ya. Ayo diingat, wa bi annaha tatadhammanu hadhihi, dan untuk mengingatkan bahwa ayat ini ya sudah mencakup kejadian itu. Ya, kira-kira mengingatkan bahwa ayat yang sudah pernah turun itu juga mengandung jawaban yang sama yang berkenaan dengan masalah ini. Oke. Kemudian umumul lafzi wa khususus sabab.
umumnya lafadz dan sebabnya khusus. Lafadznya umum tapi sebabnya khusus. Ini kaidah penting. Hadhi qadhiyatun usuliyah min qawaid usul fiqh. Ini termasuk salah satu kaidah atau qadhiyah persoalan usul dari kaidah-kaidah usul fikih. Kama annaha min usulit tafsir al-hammah, sebagaimana juga ini merupakan kaidah usul tafsir yang sangat penting. Taubatu kaifiyata tafsiris sababi lin-nassi, yang menjelaskan bagaimana cara mentafsirkan sebab lin-nassi bagi satu nas Al-Qur'an dhabtan secara secara mungdhabit. Yuzilu tawahum al-fasid, yang bisa menghilangkan at-tawahum, kecurigaan atau kesamaran, al-fasid yang merusak. Fas sabab al-khas qad yanzilu fihi nasun khasun bi mawdu'is sabab wa qad yanzilu nasun amun al-musighah. Nah, terkadang ada ayat itu sebabnya khusus. Kemudian ya, jadi terkadang ada satu kejadian khusus, kejadian spesifik, kemudian nanti turun ayat yang berkenaan dengan kejadian itu. Ayat yang turun tentang kejadian yang spesifik itu ada dua macam. Ada kalanya ayat itu turun dalam keadaan lafadznya umum dan ada kalanya turun dalam keadaan lafadznya khusus. Kaidahnya adalah kalau ayat itu turun dalam keadaan lafadznya khusus, maka kita harus mengamalkan ayat itu secara khusus, nggak boleh secara umum. Tapi kalau ayat itu lafadznya umum, maka kita wajib mengamalkan ayat itu secara umum, karena kaidahnya mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Oke. Amma in kana an-nassu an-nazil khassan bis sabab, maka jika misalnya nas yang turun itu khassan bis sabab, teksnya atau lafadznya khusus bisa babi berkenaan dengan sebab tertentu, wala umuma lil lafdhihi, dan lafadznya nggak ada umum-umumnya sama sekali, maka fa innal ayata hina idzin taqtasiru alaihi qat'an, ya, maka ayat itu hanya berlaku untuk sebab yang khusus itu saja, tidak bisa berlaku untuk yang lain. Contohnya, ini salah banyak orang yang ketika menerjemah ayat ini diterjemahkan secara umum, seolah-olah semua orang termasuk dirinya bisa masuk ke dalam ayat ini. Mithalu dzalika qaulu ta'ala fi suratil lail. Misalnya ayat dalam surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan orang yang paling bertakwa itu nanti akan diberikan siapa itu orang yang paling bertakwa? Orang yang paling bertakwa adalah orang yang yu'ti malahu yatazakka, memberikan seluruh hartanya yatazakka untuk menyucikan dirinya. Al-Atqa di sini hanya untuk satu orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar saja. Kita tidak bisa masuk. Jangankan kita, Sayyidina Umar nggak bisa masuk, Sayyidina Utsman nggak bisa masuk, apalagi kita nggak bisa masuk ke ayat ini. Kok bisa begitu? Dari mana sisi bahwa ayat ini khusus, nggak umum? Dari mana sisi? Terus nanti Zidan habis ngaji Waraqat bantah, katanya setiap ada isim mufrad yang kemasukan alif lam berarti yaqtadi al-umum. Nah, Zidan bantah, maka dijawab. Dan hadhil ayah nuzilat fi Abi Bakar as-Siddiq bil ijma'. Pertama, kita sepakat bahwa ayat ini turun untuk Sayyidina Abu Bakar. Ijma', sepakat. Jadi secara asbabun nuzul ayat ini turunnya untuk Sayyidina Abu Bakar. Oke. Tapi secara lafaz apakah dia umum atau khusus? Nah, ini yang akan kita bahas. Wa min huna istadalla bihal Imam Fakhruddin Ar-Razi ma qauli ta'ala. Oleh karenanya ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi plus firman Allah yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi dalil apa? Menjadi dalil ala anna Abu Bakar afdalun nas ba'da Rasulillah SAW. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan Sayyidina Abu Bakar itu manusia paling utama selepas Nabi. Dalilnya apa? Dua ayat ini. Pertama, wa sayujannabuhal atqa, al-atqa hanya Sayyidina Abu Bakar. Terus ayat yang lain yang menguatkan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan al-atqa dinyatakan hanya untuk Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar orang yang paling mulia selepas baginda Rasulullah SAW. Amma mang dhanna, ini jawaban untuk Zidan. Amma mang dhanna annaha ammah, orang yang menyangka bahwa ayat ini umum karena itu lafadz mufrad yang kemasukan alif lam al-muhalla bi al fi kulli man amila amalahu fa hadza ghalatun minhu. Jadi orang yang mengira bahwa ini umum, tidak bisa gitu, masa untuk Sayyidina Abu Bakar tok. Ya harusnya semua orang yang bersedekah, mengeluarkan zakatnya ya harusnya masuk al-atqa ini. Oh, enggak bisa. Fahadha ghalatun, ini keliru. Kenapa? Li'anna, ini kaidah nahwu ini. Li'anna hadhil ayah laisa fiha sighatu umumin hatta nutabbiq 'alaiha qa'idah al-ibrah li umumil lafzi. Karena ayat ini tidak ada sighat umum-umumnya sama sekali. Sehingga kita enggak bisa menerapkan kaidah al-ibrah li umumil lafzi. Kenapa? Bal inna alif lam, ini penting ini. Bal inna alif lam. Al yang masuk ke situ fi al-atqa lil ahdi. Alnya itu lil ahdi. Bukan lil haqiqah.
atau lil jinsi bukan, tapi lil ahdi. Kok bisa lil ahdi? Wa yu'akkidu dzalik anna al-mausulah allati, atau bukan al-mausul juga karena al-mausul itu umum. Wa yu'akkidu dzalik, dan yang menguatkan kaidah ini adalah anna bahwasanya al-mausulah, al-mausul allati tufidul umum, al-mausul yang memberi faedah umum, la tusilu bi af'alit tafdil ijma'an. Ulama lughah sepakat yang namanya al-mausul enggak bisa masuk ke af'alut tafdil. Ya, af'alut tafdil. Memang kalau al-mausul atau lil haqiqah, lil jinsiyah masuk ke isim mufrad dia bisa bermakna umum, berfaedah umum. Tapi ketika masuknya ke isim tafdil enggak bisa. Al yang masuk ke af'alut tafdil itu apa? Hanya bisa bermakna satu saja, tidak umum, tidak umum. Ijma, ini ijma ulama lughah. Wal atqa laisa jam'an. Atqa itu bukan jamak, dia mufrad. Dan dia af'alut tafdil, bal huwa mufrad. Wal ahdu mawjudun, dan ada alif lam yang lil ahdi. Khususan ma'a ma yufiduhu af'alut tafdil minat tamyiz wa qat'il musyarakah. Dan di antara kekhususan atau faidah af'alut tafdil adalah lit tamyiz wa qat'il musyarakah. Tamyiz untuk membedakan satu dengan yang lain, waqat ilmu musyarakah, dan menghilangkan sisi musyarakah. Yani enggak ada musyarakah, sudah satu orang aja. Fa batalal qaul bil umumi wa ta'ayyana al qat'u bil khusus, sehingga batallah klaim yang mengatakan ayat itu umum, sehingga ayat ini hanya bisa dimaknai secara khusus. Wal qasru ala man nuzilat fihi radhiyallahu anhu ta'ala, dan kita hanya membatasi yang dimaksud ayat itu hanyalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ta'ala. Yang kedua, wa imma ayyakuna sabab khoson wa lafdzul ayah aman. Nah, ada kalanya sebabnya khusus akan tetapi lafadznya umum. Maka ya jelas fal mu'tamad alladzi alaihi jumhurul fuqaha wal usuliyyin wal mufassirin wa ghairihim annal ibrah li umumil lafzi la li khususis sabab. Nah, yang namanya ibrah atau sesuatu yang harus kita pakai di dalam memahami ayat ya harus sesuai dengan umumnya lafadz, bukan karena sebabnya itu khusus. Wa minal adillah ala dzalik ihtijajus sahabah wat tabi'in. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan itu adalah hujjahnya para sahabat dan para tabi'in faman ba'dahum, dan orang-orang selepas mereka fi waqa'i katsirah bi umumi ayatin nuzilat ala asbabin khassah. Bahwa para sahabat itu walaupun ada ayat yang turunnya khusus, tapi kalau lafadznya umum maka dipakai untuk umum, tidak untuk khusus. Wa kana dzalikal istidlal sya'i'an dzai'an bainahum la yunkiruhu ahadun. Istidlal semacam itu sudah banyak terjadi di kalangan sahabat, tidak ada yang mengingkari satupun. Lidzalika qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, innal ayata tanzilu fir rajul tsumma takunu 'ammatan ba'dahu. Memang pada mulanya ayat itu turun untuk seorang lelaki saja, untuk seseorang saja, tapi kemudian ayat itu menjadi umum, pemaknaan penggunaan ayat itu menjadi umum. Ya, ini biasa, dalam hukum kan begitu. Hukum itu di mana-mana, pertama mesti kasusnya kasuistik, tapi nanti setelah hukumnya jadi digunakan untuk umum. Pertama-tama aturan yang boleh menjadi presiden atau wakil presiden itu umurnya 40, terus dirubah menjadi 30 pirat 35, asal dengan syarat apa? Sudah pernah menjabat. Kasusnya kasuistik, cuma untuk satu orang, untuk Mas Gibran Raka Buming Raka yang sudah terpilih. Tapi nanti walaupun itu kasusnya kasuistik, kasusnya kasuistik, tapi nanti itu hukumnya berlaku untuk semua orang. Farhan nek pengen jadi presiden ya monggo. Kan? Pengen jadi wakil presiden. Wakilnya siapa? Wakilnya siapa? Nah, di mana-mana yang namanya kodifikasi hukum itu begitu. Hukum itu awalnya untuk kasus kasuistik, tapi kemudian nanti jadi umum, asal nggak dirubah-rubah lagi. Semua basa ngono kok dirubah neh. Nggih. Wa sa'ala Najdah al-Hanafi Ibnu Abbasin an qauli ta'ala. Najdah al-Hanafi pernah bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an mengenai firman Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma akhasun am amun. Beliau tanya, ini ayat ini khas atau am ini? Qala bal amun, kata siapa namanya Sayyidina Ibnu Abbas, enggak, ayat ini umum untuk siapa saja. Walaupun kita tahu bahwa asbabun nuzulnya ayat ini untuk satu orang saja. Wa yadullu dzalika aidan annahu kama qala Imam Zarkashi, sebagaimana kata Imam Zarkashi, qad ja'at ayatun fi mawadhi'a ittafaqu ala ta'diyatiha ila ghairi asbabiha. Ada banyak sekali ayat di beberapa tempat yang mereka sepakat, para ulama sepakat, para sahabat sepakat bahwa ayat ini berlaku untuk
selain sebab turunnya. Walaupun sebab turunnya satu orang, tapi ya berlaku untuk semua orang. Kanuzuli ayatul dzihar, misalnya turun ayat dzihar, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Untuk siapa ini? Ayat ini turun asbabun nuzulnya untuk satu orang saja, Salamah bin Sakhr. Wa ayatul li'an, ayat li'an fi sya'ni Hilal bin Umayyah, nuzuli haddil qadzaf, turunnya ayat cambuk bagi orang yang menuduh zina, fi rumati Aisyah, bagi para penuduh Sayyidah Aisyah yang yaitulah. Tsumma ta'adda ila ghairim, terus ayat ini berlaku untuk orang-orang yang lain. Wa hadhil qa'idah minal badahiyat, ini kaidah yang badihi sebetulnya. Kenapa? La yumkinu lil alim ayu khassisu alfadhal Qur'an al-ammah. Enggak mungkin seorang ilmuwan mengkhususkan lafaz-lafaz Quran yang umum bi ulaikal a'yan duna ghairihim, hanya untuk mereka yang menyebabkan ayat itu turun saja. Fa inna hadza la yaquluhu muslimun wala aqil 'alal itlaq. Ini enggak akan diucapkan oleh seorang muslim pun atau orang yang berakal secara mutlak, kama qala Ibnu Taimiyah, sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, wa la dzalik darajat al-qawanin fid dunya kulliha. Nah, oleh karenanya semua hukum-hukum di dunia begini ini. Fa innal qanun yasduru lil asbabin khassah. Namanya undang-undang itu pertama kali muncul sebab tertentu, fi ahyanin katsirah, di banyak tempat, tsumma yakunu hukmuhu amman 'alal jami'. Hukumnya terus berlaku untuk semua. Undang-undang ITE juga sama sebetulnya. Undang-undang ITE itu kan turunnya untuk satu kasus saja, gara-gara penipuan digital. Nah, sekarang untuk umum, bahkan terlalu umum sampai jadi pasal karet. Asyarul mu'allafat fi asbabin nuzul. Karangan karya-karya yang paling masyhur yang berbicara mengenai asbabun nuzul. Karena tasdiru fi asbabin nuzul min ikhtisasil a'immah al-kibar al-muhadditsin al-musyarikin fi adadin minal ulum. Yang boleh mengkaji asbabun nuzul itu ya hanya ulama-ulama yang punya spesialisasi, para pembesar-pembesar ulama hadis yang mereka menguasai banyak sekali ilmu-ilmu agama. Tsumma minhum man ta'arrada li asbabin nuzul fi kutubit tafsir kama narahu. Kemudian sebagian di antara mereka ada yang menyebutkan asbabun nuzul di kitab-kitab tafsir. Jadi aslinya asbabun nuzul itu di kitab-kitab hadis aslinya. Tapi kemudian sebagian ulama memasukkan asbabun nuzul di kitab-kitab tafsir kama narahu fi kutubit tafsir bil ma'thur bi suratin khassah, seperti yang kita lihat dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur. Minhum man afrada jam'a madati hadzal ilm fi ta'lifi mufradin, dan lama-lama kita melihat ada sebagian ulama yang membuat satu kitab khusus mengenai asbabun nuzul. Di awalnya mula-mulanya itu ilmu hadis, dimasukkan kemudian ke kitab-kitab tafsir, terus dijadikan satu kitab tersendiri. Wa awwalu man arafnahu allafa fi asbabin nuzulil Qur'an al-Karim Syekhul Bukhari Imam Ali bin Abdullah al-Madini. Di antara ulama yang pertama kali menyusun asbabun nuzul, kitab khusus asbabun nuzul Quran, itu adalah gurunya Imam Bukhari, yaitu Syekh Ali bin Madini, yang wafat tahun 200-an. Thumma tataba'at al-musannafat fi dzalik, terus kemudian karya-karya mengenai asbabun nuzul silih berganti, lakinnaha lam tu'na bit tanqihi wa lam taltazim bi bayani saqimi minar riwayati minas sahih. Hanya saja kemudian kitab-kitab itu atau ya riwayat-riwayat itu tidak dijelaskan atau tidak disaring, tidak difilter, mana tidak ada kejelasan mana nih riwayat-riwayat yang dhaif, mana yang sahih, dan seterusnya. Mimma yalzamud daris bit tatsabbut wa tahqiq, di mana hal itu penting bagi seorang pengkaji untuk memastikan, mentahqiq ini riwayatnya ini sahih apa enggak. Ahammul kutub al-musannafa fi dzalik hadzan kitabanil matbu'an. Yang paling penting di antara dua kitab yang sangat penting yang menjadi sandaran asbabun nuzul, dan dua-duanya sudah dicetak. Yang pertama Asbabun Nuzul lil Imam Al-Mufassir An-Nahwi Al-Muhaddits Abil Husain Ali bin Ahmad An-Naisaburi Asy-Syair bil Wahidi, punyanya Imam Wahidi Al-Mutawaffa yang beliau wafat tahun 427. Waqad awwala fihi ala riwayatil asbab bi asanidi, dan beliau menuliskan riwayat-riwayat itu dengan sanad-sanadnya. Wa awrada asya' mu'allaqah biduni isnad, tapi beberapa riwayat dibiarkan mu'allaq begitu saja tanpa ada sanadnya, langsung disandarkan kepada rawi pertama. Yang kedua milik Imam Suyuti Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul lil Imam Al-Muhaddits Al-Hafidz Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti yang wafat tahun 900-an. Jarradahu minal asanid. Nah, beliau malah nggak nyebut sanad sama sekali. Tapi walaupun begitu, yang penting sebetulnya bukan masalah nyebut sanad atau nggak nyebut sanad. Wa azza kullu haditsin liman akhrajahu. Ini yang paling penting sebetulnya untuk yang generasi kitab-kitab mutakhir. Beliau langsung merujukkan riwayat itu kepada mukharrijnya, kepada
kitab atau ulama yang mentakhrij hadis tersebut. Ini yang paling penting dan ini yang paling susah sebetulnya. Fakafal qari' bidzalika juhdan kabira, maka itu sudah mencukupkan bagi pembaca dari usaha-usaha yang besar. Yani kita nggak perlu lagi nyari-nyari. Kalau misalnya di Imam Wahidi ini, walaupun beliau nyebutkan sanadnya, kita kan masih perlu mentakhrij. Ini udah ada sanadnya, ini kira-kira riwayatnya gimana, dari siapa, dan seterusnya. Tapi kalau sudah ditakhrij sama Imam Suyuti malah lebih enak. Kita bisa langsung rujuk ke kitab-kitab takhrijnya itu dan kita bisa tahu ini hadisnya sahih apa enggak dan seterusnya. Wa zada 'ala ma dzakarhu al-Wahidi, dan bahkan Imam Suyuti menambah beberapa asbabun nuzul yang tidak disebutkan Imam Wahidi, ghairu annahu akhalla bi amrain. Hanya saja Imam Suyuti kitabnya itu punya dua kekurangan. Yang pertama, al-awwal annahu lam yanussa 'ala as-sahihi min ghairihi. Beliau tidak menjelaskan, memberi keterangan ini sahih atau enggak sahih. Mu'tamidan 'alal maraji' allati ahalal qari' 'alaiha katsirun minha nadirul wujud. Dan beliau berpegangan pada rujukan-rujukan yang zaman sekarang pembaca sudah susah menemukannya. Katsirun minha nadirul wujud, karena rujukan-rujukan yang dirujuk Imam Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul itu banyak yang zaman sekarang sudah jarang kita temukan. Wa ba'duhu fi zamanina hadza mafqud. Bahkan zaman sekarang sudah hilang wis, tidak ditemukan sama sekali. Atsani yang kedua, annahu taraka katsiran min asbabin nuzul lam yuridha. Imam Suyuti banyak sekali tidak menuliskan asbabun nuzul yang sebetulnya ada, yang harusnya ada riwayatnya tapi enggak beliau sebutkan. Kama yu'lam min mutala'atil maraji' mit tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana akan diketahui oleh orang yang memutalaah, membaca-baca rujukannya Imam Suyuti sendiri, misalnya tafsir Ibnu Katsir, wa Durrul Mantsur li Suyuti nafsihi, dan kitab Durrul Mantsur punya Imam Suyuti sendiri. Fala tadhunnanna, maka jangan kalian mengira al-ayah, bahwasanya satu ayat nuzilat mubtada'an. Ayat itu ditulis langsung la ala sababin, tanpa ada sebabnya. Jadi kalau misalnya dalam kitab Lubabun Nuqul kamu enggak menemukan ada asbabun nuzul, ya jangan kamu mengira oh ini berarti enggak ada asbabun nuzulnya. Oh, enggak mesti begitu. Li adami dzikri sababiyya fil lubab. Jangan terus karena nggak disebutkan sebabnya dalam kitab Lubab, kemudian kita mengira itu nggak ada sebabnya. Faqat yakunu laha fil maraji' sabab au asbab. Bahkan terkadang kalau kita baca maraji'nya Imam Suyuti sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, kita akan menemukan itu ada sebabnya, bahkan sebabnya ada beberapa. Al-faslu sabi', fasal yang ketujuh, al-Makki wal Madani. Hadzal mawdu' yadrusu jawanib adz-dzuruf al-'ammah allati ahatat binuzulil Qur'an. Tema ini mengkaji sisi-sisi umum yang mencakup mengenai nuzulul Quran. Wa laisa qasiran ala ma yadullu alaihi dhahirul ibarah min taqsimil Quran ila Makki nazala bi Makkah au madaniyun nazala bil Madinah. Tidak hanya terbatas pada zahir ibarat saja, bahwa kalau Makki berarti turun di Mekah, kalau Madani turun di Madinah, enggak gitu saja. Wa min huna fa inna hadzal mawdu' yahtallu ahammiyatan kabirah fi dirasati balaghatil Quran. Dari sini kita tahu bahwa pembahasan ini yahtallu ahammiyatan kabirah, menempati posisi yang sangat penting fi dirasati balaghatil Quran, untuk mengkaji balaghah Quran. Kenapa? Karena kita akan melihat nanti ayat-ayat yang turun di Mekah itu punya aspek sastra yang sangat tinggi dibanding misalnya, ya sebetulnya Quran itu aspek ijaznya sama ya, tapi kalau kita lihat secara sastrawi itu lebih sastrawi ayat-ayat yang turun di Mekah, karena ayat-ayat yang turun di Mekah itu berhadapan langsung dengan para penyair-penyair, orang-orang ahli bahasa, ahli syair dan seterusnya. Tapi kalau di Madinah berhadapan ahlul kitab, sehingga yang turun kebanyakan ayatul ahkam, kira-kira begitu. 5 yakshifuhu min tawaffurin 'amiqin li aslil balaghah wa mura'ati muqtadal hal. Karena dengan kita mengetahui Makki Madani, maka kita bisa tahu betapa dalamnya aslil balaghah, dan kita bisa mura'ati muqtadal hal, kita bisa mengetahui muqtadal hal. Jadi di antara hal yang penting dalam kajian balaghah itu, kita harus tahu muqtadal hal, konteks kalimat itu diucapkan itu bagaimana, muqtadal hal. Ila janibi tawaffuri unsurin akhar min simati i'jazil Qur'an huwa in'itaquhu min quyutiz zamani wal makan wa intilaquhu min isaril bi'atid dayyiqah liyulhaqa fi ilya'il mawdu'iyyah allati yukhatibu bil insan fi kulli zamanin fi ayyi makan. Nah, dari sisi ini juga kita bisa tahu ada hadirnya unsur-unsur lain dari mukjizat Al-Quran. Apa itu? Yakni in'itaquhu min quyudi zaman wal makan. Quran itu terlepas dari kungkungan zaman dan tempat.
Wangtilakuhu min isaril bi'ati dhayiqah. Kemudian juga terlepas dari belenggu bi'ah, belenggu apa namanya? Lingkungan. Nah, belenggu itu tadi bi'ah, lingkungan. Nah, ini untuk sekali lagi ini untuk membantah orang-orang yang bilang bahwa Quran itu ya terpengaruh sama lingkungannya. Kalau di Mekah nanti begini, di Madinah enggak begitu. Enggak terpengaruh sama sekali. Oke. Dhabitul Makki wal Madani. Dhabit atau batasan-batasan atau definisi gampangnya itu. Definisi Makki dan Madani. Ta'addadat tara'iq ulama hadzal fanni fi kaifiyati tamyiz bainal Qur'an al-Makki wal Qur'an al-Madani. Banyak cara atau metode yang diungkapkan oleh para ulama yang membahas mengenai fan ini, mengenai bagaimana cara kita memilah-milah ayat-ayat Quran atau surat-surat Quran mana yang Makki, mana yang Madani. Ala thalathati namadaj. Kira-kira terbagi menjadi 3 contoh. Nuwaddihuha, kita akan menjelaskan fi mayali. Al-madzhabul awal. Madzhab yang pertama mengatakan annal Quran al-Karim, annal Quran al-Makki huwa ma nazala qabla al-hijrah. Nah, ini yang masyhur ini ya. Dan ini yang diikuti oleh jumhur ulama, bahwa pokoknya ayat-ayat Makki itu yang turun sebelum hijrah. Wal Quran al-Madani huwa ma nazala ba'da al-hijrah. Kalau Madani itu ya turun ba'da al-hijrah. Wa hadha wa asyhur istilahat fil Makki wal Madani, ini istilah yang paling masyhur. Wa yamtazu bi syumuli taqsimihi jami'al Quran la yukhriju anhu syai'. Nah, dengan taksim atau pembagian yang semacam ini pembagian ini mencakup seluruh ayat-ayat di Quran, enggak ada yang keluar dari pembagian semacam ini. Di pokoknya kalau qabla hijrah yaitu berarti Makki. Mau itu turunnya di Habasyah, mau itu turunnya di tengah jalan, itu Makki. Kalau ba'dal hijrah itu berarti Madani. Mau itu turunnya di Mekah sekalipun kalau itu setelah hijrah, Madani. Walaupun misalnya peristiwa Haji Wada itu kan turun ayat juga di situ. Tapi kalau karena itu ba'dal hijrah, maka kita anggap itu Madani. Selesai. Jadi enggak ada wasitoh kira-kira gitu. Enggak ada ayat yang la Makki wala Madani, enggak ada sama sekali. Hatta kana umumu qawlin fil Madani ma nazala ba'dal hijrah yashmilu ma nazala ba'dal hijrah fi Makkah nafsiha fi 'amil fathi aw 'ami hajjatil wada' mithlu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir. Nggih. Kama yashmilu ma nazala ba'dal hijrah kharijal Madinah fi safarin minal asfar aw ghazwatin minal ghazawat. Sebagaimana ayat-ayat yang turun ba'dal hijrah yang di luar Madinah ketika Nabi safar atau lagi perang dan seterusnya. Ruwiya an Yahya bin Salam qal ma nazala bi Makkah wa ma nazala fi tariqil Madinah qabla ay yablugha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa huwa minal Makki. Ayat yang turun di Mekah di perjalanan menuju Madinah sebelum sampai ke Madinah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayat yang turun di perjalanan itu maka disebut ayat apa? Makki. Wa ma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi ba'da ma qadimal Madinah. Tapi kalau setelah Nabi sampai di Madinah, terus kemudian beliau safar, fa huwa minal Madani, itu termasuk ayat Madani. Wa hadza atharun hamun mufidun, ini adalah athar dari seorang Yahya bin Salam ini sahabat atau tabi'in yang sangat penting. Yu'khadhu minhu annama nazala fi safaril hijrah makkiyun istilahan. Pokoknya ba'dal hijrah itu safar hijrah, di safar perjalanan hijrah itu Makki, istilahan secara istilahi. Al-madzhabut tsani itu tadi madzhab pertama. Sekarang madzhab kedua. Annal makkiyya ma nazala bi Makkah walau ba'dal hijrah wal madani ma nazala bil Madinah. Jadi ini wa hadzal madzhab makani. Di madzhab ini melihat-lihat tempat. Pokoknya ya kalau turun di Mekah ya berarti Makki, turun di Madinah berarti Madani. Enggak ngurus mau itu ba'dal hijrah atau qabla hijrah. Berarti kalau misalnya ayat-ayat yang turun ketika Fathul Mekah itu berarti menurut madzhab kedua ini ayat Makki. Nah, waqad taqayyada bi tasmiyah al-makaniyah. Penamaan ini memang qayyidnya atau kira-kira batasannya adalah makaniyah, tempat. Wal tazamah zahirut tasmiyah wa in kana syurrahu adkhalu fi Makkah dhawahiha. Meskipun para syurrah, para penjelas orang-orang yang ikut mazhab ini itu mereka menjelaskan lebih lanjut bahwa yang ayat-ayat Makki itu enggak cuma di Mekahnya saja, tapi yos Mekah dan sekitarnya kira-kira gitu. Madinah ya berarti Madinah dan sekitarnya. Maka fa'ata baru minal Quran al-Makki manazala bi Mina wa Arafat wal Hudaybiyah. Sehingga misalnya yang termasuk ayat-ayat Makki itu ayat-ayat yang turun di Mina, di Arafah, Hudaybiyah, ya karena itu Mekah dan sekitarnya. Minal Quran Madani manazala bi Uhud wasila. Di antara ayat yang Madani ya ayat yang turun di Uhud karena masih area mana? Madinah. Lidzalika kana fi hadzal dhabit thalmatun hiya wujudu qismin thalith wa huwa wasitatun bainal qismain. Nah,
ada lubang. Dhobit semacam ini punya lubang. Lubangnya adalah berarti ada qism tsalits, ada bagian ketiga yang nggak masuk Makki, nggak masuk Madani. Karena dia nggak turun di Makkah wa dhawahiha, nggak juga turun di Madinah wa dhawahiha. Wa huwa ma nazala minal Qur'an fil asfar, misalnya turun ketika safar. Lah ini gimana nih? Fa innahu la yu'addu makkiyan wala madaniyan, nggak bisa dianggap Makki, nggak bisa dianggap Madani. Karena nggak masuk Mekah dan sekitarnya, Madinah sekitarnya. Al-madzhabu tsalits, madzhab yang ketiga, annal makkiyya ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Ini lebih umum lagi malahan. Makki itu apa Makki? Makki itu pokoknya ayat-ayat yang khitabnya kepada penduduk Makkah. Wal madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Kalau Madani itu khitab untuk ahli Madinah. Dari mana taunya? Loh, ada riwayatnya. Fa fussira bihadza qaulu sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud. Mereka mentafsiri semacam ini dari pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, kullu syai'in nazala fihi ya ayyuhan nas fa huwa bi Makkah. Pokoknya kalau ada ayat yang awal-awalnya ya ayyuhan nas itu berarti Makki. Wa kullu syai'in nazala fihi ya ayyuhalladzina amanu, kalau pakai redaksi ya ayyuhalladzina amanu fa huwa bil Madinah, itu berarti ayatnya Madani. Kok bisa begitu? Iya. Karena apa? Nanti akan dijelaskan. Ghairu anna nara anna hadzal athar laisa salihan lil istidlal li hadzal madhab li anna Ibn Mas'ud lam yaqsid wad'a dhabitin wa ta'rifin lil Makki wal Madani. Kami menganggap bahwa athar yang dari Sayyidina Ibnu Mas'ud ini enggak layak kalau dijadikan sebagai istidlal, dijadikan sebagai dalil untuk mendefinisikan Makki dan Madani. Karena riwayat Sayyidina Ibnu Mas'ud ini beliau sama sekali tidak menjelaskan apa? Ta'rifnya. Beliau hanya menjelaskan ciri-ciri. Innama arada bayana alamat innama arada bayana alamatin. Sayyidina Ibnu Abbas itu hanya ingin menjelaskan tanda-tanda ciri-ciri min alamatil Quran al-Makki wal Madani atau tafsiran li bayanil murad bi hadzal khitab, atau cuman ingin mentafsiri apa yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu, apa yang dimaksud dengan ya ayyuhan nas. Wa huwa amrun aghlabi, dan ini sifatnya aghlabi. Aghlabi itu apa? Kebanyakan, tidak secara mutlak. Ini aghlabi saja, aghlabiyah. Kebanyakannya begitu. Nanti akan dijelaskan, ada yang ya ayyuhalladzina amanu tapi ternyata Makki, ada yang ya ayyuhan nas tapi Madani. Ada yang begitu nanti. Laisa mutarridan daiman kama sayatadih, tidak berlaku selalu seperti itu sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wa hadzal madzhab fi tafsiril Makki wal Madani adhyaq min madzhabis sabiq, ini lebih sempit lagi tafsirnya atau penjelasan definisinya dari madzhab yang lalu. Kenapa? Li'annahu qad taqayyada bil ashkhas al muayyanin fi amkinatin muayyanah. Karena bukan cuman hanya melihat tempatnya saja, melihat orang-orang yang ada di tempat itu malahan. Ashkhas-ashkhasnya. Wa taqayyada bi mawdu'in muayyanin huwa ma kana fi khitabin min ayatil Quran. Dan ini juga hanya untuk ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu. Cuman bicara kepada ayat-ayat khitab saja. Nanti ayat-ayat yang bukan khitab lah terus masuk ayat mana coba? Misalnya tiba-tiba ayatnya amma yatasaalun, enggak ada ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Terus masuk mana coba? Misalnya tiba-tiba ayatnya kulu washrabu wala tusrifu, lah itu masuk mana coba? Nah, enggak ada kejelasan. Atau misalnya ayat-ayat yang cerita tentang kejadian-kejadian masa lalu, lah itu ayat mana? Makki atau Madani? Enggak ada khitabnya. Fa baqiyal qism al-akbar minal Qur'an kharij minal Qur'an kharij hadzal manhaj fi ta'rifil Makki wal Madani. Maka ada banyak sekali bagian ayat-ayat di Quran yang tidak bisa dimasukkan dalam ta'rif Makki Madani ini. Walihada alladhi dzakarnahu fi naqdil madhhabain tsani wa tsalits kama al-madhhabul awal aktsar qabulan ladal ulama hatta kana huwal asyhar kama dzakarna. Nah, ini juga sekaligus menjadi kritik kita terhadap dua madhab, yang kedua dan yang ketiga, sehingga madhab yang pertama itu menjadi madhab yang paling banyak diterima dan yang paling masyhur. Wa yang darij fi dhimnil Makki wal Madani bina'an 'ala al-madhhabil asyhur al-mu'tamad anwa'un katsiratun minat dirasat al-muttasilah bidh-dhuruf al-muhitah binuzulil Qur'an kas-safari wal hadari. Nah, dengan kita menggunakan madhab yang pertama itu, kita bisa menemukan banyak sekali nanti kajian-kajian menarik yang berkaitan dengan Makki Madani. Misalnya kajian-kajian yang nanti berkaitan dengan apakah ayat ini ayat Makki Madani yang safari atau yang hadari, yang laili atau yang nahari. Wa ma humila min Makkah ila Madinah, apakah ayat ini ayat yang dibawa dari Makkah menuju Madinah, atau wa ma humila minal Madinah ila Makkah, ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah. Wa ma nazala bil Madinah hukmuhu Makki, ada ayat-ayat yang turunnya di Madinah tapi hukumnya dihukumi sebagai ayat Makki. Wa ma nazala bi Makkah wa hukmuhu Madani. Jadi banyak sekali melahirkan ilmu-ilmu baru. Wa ghairi dzalik min dirasatin, dan kajian-kajian yang lain tadullu 'ala al-i'tina' al-'ajib alladhi uhita bi hadzal Qur'an. Kajian-kajian yang menakjubkan yang ada di pembahasan Quran ini. Wa taufir wasail dirasati min jami'il jihad.
dan kita bisa mengkaji dari banyak sisi. Bina'an ala hadzal dhabit al-mukhtar kana adadus suwar al-madaniyah 29 surah. Maka dhabit, karena dengan dhabit ini tadi, yakni maki adalah ma qabla al-hijrah, madani ma ba'da al-hijrah, kita bisa menentukan mana surat-surat madani, mana surat-surat maki. Surat madani itu dalam Quran jumlahnya adalah 29. Wasairus suwar ba'da dzalik maki. Selainnya adalah surat-surat maki. Tapi waqad yujadu fi surah al-madaniyah ma huwa makiyun. Terkadang kita menemukan di surat yang maki, di surat yang madani ada ayat-ayat makinya. Itu nanti akan dijelaskan. Ada misalnya kama qad yujadu fi surah al-makiyah wa huwa madani. Suratnya secara umum madani tapi ada ayat-ayat makinya di situ. Dibalik ya, suratnya maki tapi ada ayat-ayat madaniyah di situ. Wan nadhar fi dzalik li matla'is surah in nazala bi Makkah uddat makkiyah. Lah terus cara menentukan ini surat maki madani gimana? Kalau ayat gampang lah, tapi kalau surat menentukan ini suratnya maki madani gimana? Padahal di ayat di surat itu ada ayat makinya, ada ayat madani kan begitu. Di satu surat ada ayat maki, ada ayat madani. Terus kita menamai ini surat maki, ini surat madani. Itu gimana? Kan di Quran mushaf kita kan ada mesti tulisnya Al-Baqarah madaniyun. Terus ini makiyun dan seterusnya. Gimana cara menentukannya? Wan nadhar fi dzalik li matla'is surah. Cara menentukannya kita melihat permulaan suratnya. Kalau ayat-ayat pertamanya itu ayat-ayat maki, langsung kita namai ayat surat itu surat maki. Ayat-ayat pertamanya ayat madani, kita namai surat itu surat madani. In nazala bi Makkah uddat makkiyah wa in nazala bil Madinah uddat madaniyah. Nggih. Ahamiyatu ilmil makki wal madani. Betapa pentingnya kita mengetahui ilmu maki dan madani. Satu qadiyah lagi. Mimma la yakhfa 'alal bahith ahamiyatu ma'rifatil ahwal allati ihtafat binuzulil Qur'an fi fahmihi wa tafsirihi. Di antara yang tidak samar lagi bagi seorang pengkaji, pentingnya kita mengetahui keadaan-keadaan yang ihtafat binuzulil Qur'an, yang melingkupi keadaan ketika ayat itu turun, fi fahmihi wa tafsirihi, dalam menentukan bagaimana kita memahami ayat itu nanti dan mentafsirkan ayat itu nantinya. Hatta sarrahu bi annahu la yahillu liman ibta'ada an ulama an ilmiha ayatakallama fi tafsir Quran. Bahkan para ulama mengatakan orang yang enggak ngerti mengenai ayat-ayat maki madani, maka dia enggak boleh bicara, enggak boleh komentar tentang tafsir. Wa nuwaddihu aujuh ahamiyah hadzal ilm fi ma yali. Kita akan jelaskan. Satu, inna ilmal maki wal madani yu'ayyinu daris ala ma'rifati tarikh at-tasyri'. Pengetahuan tentang maki madani itu menentukan seorang pengkaji Quran apakah dia mengetahui tarikh tasyri' atau enggak. Wal waqfi ala sunnatillah al hakimah fi tasyri'ih, dan mengetahui bagaimana sunnatullah yang sangat bijaksana fi tasyri'ih dalam memberikan aturan-aturan syariat, bi taqdimil usul alal furu'. Allah itu ketika menjelaskan syariat selalu mendulukan usul daripada furu'nya. Usul itu tentu saja tauhid, furu'nya baru kemudian hukum-hukum fikih. Wa tarsikhul usus al-fikriyah wan nafsiyah tsumma binal ahkam wal awamir wan nawahi 'alaiha. Mentarsikh dulu memantapkan dulu pondasi-pondasi pemikiran. Jadi kira-kira membenahi dulu pemikiran umat Islam saat itu, pemikirannya, jiwanya. Baru setelah pemikirannya dan jiwanya itu stabil, mantap dengan Islam, kok jihad. Baru kemudian dijelaskan hukum-hukum dan perintah-perintah fikih, larangan-larangan, larangan khamr dan seterusnya. Moro-moro jihad aja. Jihad itu nanti. Mimma kana lahu al-athar al-kabir fi talaqqi da'wah al-islamiyah bil qabul wa min thamma al-ita'an di ahkamiyah. Nah, ini merupakan satu dampak yang luar biasa besar, bagaimana umat terdahulu itu bisa menerima Islam dengan lapang dada karena ini. Cara ngajaknya itu dimulai dengan apa? Dasar dulu. Wa min thamma al-ita'an di ahkam. Oke. Dan mengapa orang-orang zaman dulu itu, umat-umat Islam generasi awal, ketika datang satu hukum langsung menerima 100%, ya karena dimulai dari apa? Why? Dimulai dari alasan dulu. Kenapa saya harus menerima syariat Allah? Kenapa saya harus iman kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya? Kenapa saya harus berislam, bertuhan, berislam, beralus sunnah? Nah, itu why itu why. Nah, yang kedua, innahu yu'rafu bil maki wal madani an-nasih wal mansukh. Nah, dengan mengetahui maki madani kita bisa tahu ayat-ayat nasih dan mansukh. Alladzi kana min hikmati tarbiyatil Qur'an fit tasyri', di mana itu menjelaskan hikmah pendidikan Al-Qur'an dalam menentukan syariat, nasih mansukh, nasah mansukh. Di antara faedahnya nasah mansukh itu apa? Di antara faedahnya kan untuk meringankan, karena
Misalnya hukum-hukum yang awalnya berat terus diringankan, dinasah diganti hukum-hukum yang ringan. Di antara hikmahnya. Nah, ini dikit gampang. Satu qadhiyah lagi. Kaifa na'rif al-makki wal madani? Bagaimana cara kita mengetahui makki madani? Gampang nih. Dzakaru lima arifati, para ulama menjelaskan lima arifatil makki wal madani untuk mengetahui makki madani tariqatain la thalitha lahuma. Hanya ada dua cara saja, enggak ada cara ketiga. Wahuma as-sama' wal qiyas. Nah, bisa pakai sama'i, yang kedua bisa pakai qiyas. Kalau nasah mansuh. Kalau yang asbabun nuzul, qiyas enggak bisa. Hanya pakai sama saja. Tapi kalau makki madani bisa pakai qiyas. Oke. Amma sama, kalau sama gampang. Fal murad bi an-naql anin Nabi SAW. Ya, tinggal kita lihat bagaimana riwayat dari Nabi SAW. Au anis sahabat, atau dari sahabat alladzina ayanu at-tanzil, di mana sahabat ini orang-orang yang menyaksikan langsung kejadian turunnya Quran. Waqad kanat inayatu sahabat wa tabi'in bihadhil umur inayatan balighah hatta najida al-alim ya'tazzu bi'ilmi bihadzal mawdu'. Masyaallah. Kita melihat para sahabat dan para tabi'in itu punya perhatian yang luar biasa besar membahas mengenai makki dan madani, sampai-sampai kita menemukan ada seorang alim yang ya'tazzu bi'ilmi, yang ilmunya itu menjadi luar biasa, artinya ilmunya sangat-sangat dihargai, karena bihadzal mawdu', karena beliau pakar dalam masalah makki madani. Ilmunya jadi muwahhal karena beliau spesialis khusus spesialis makki madani. Jadi kalau misalnya dalam nahwu begitu, ini orang ini ahli dalam masalah mubtada' tok. Misalnya gitu. Jadi cuman ahli satu qadhiyah saja. Jadi luar biasa. Itu kalau dalam nahwu enggak keren, kalau cuman ahli mubtada' tok enggak keren. Kamu nahwu bisa apa? Oh, saya bisa bab mubtada'. Yang lain bisa enggak? Mansubatul asma bisa. Waduh, itu agak-agak ini belum bisa. Nah, itu enggak keren. Karena yang namanya nahwu itu satu sama lain saling melengkapi. Enggak bisa Anda tahu mansubatul asma tanpa mengetahui marfu'atul asma, tanpa mengetahui amil, tanpa mengetahui kalimat, dan seterusnya. Allah, mana tadi? Akhrajal Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala walladzi la ilaha ghairuh ma min kitabillah suratan illa ana a'lam haitsu nuzilat wa ma min ayatin illa wa ana a'lam fima unzilat. Masyaallah. Sayyidina Ibnu Mas'ud beliau mengatakan tidak ada walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah, kira-kira gitu. Tidak ada satu ayat pun atau satu surat pun di kitab Allah dalam Al-Qur'an kecuali pasti saya tahu ayat itu, surat itu turunnya di mana dan diturunkan untuk siapa. Nah, jadi paling alim mengenai makki madani itu siapa? Sayyidina Ibnu Mas'ud. Wa qala Ayyub As-Sakhtiyani sa'ala rajulun Ikrimah an ayatin al-Qur'an. Seorang lelaki suatu ketika tanya kepada Sayyidina Ikrimah, ini seorang tabi'in, mengenai satu ayat dalam Quran. Faqala nuzilat fi safhi dzalikal jabal. Oh, ayat ini turun di lereng gunung itu. Wa asyara ila Sila, kemudian beliau nunjuk ke gunung Sila. Nah, bagi macane Sila apa Salak apa? Salak atau Sila atau Gunung Salak. Kalau Gunung Salak di Indonesia. Sungguh kamu bilang berarti Nabi di Jawa Barat. Wah, ngomong ngawur neh. Ini ada Gunung Salak. Tambah ngawur neh. Akhrajahu Abu Nuaim, ayat ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Jadi kalau sama gampang. Lah, yang kedua qiyas. Wa amal qiyas. Lah kalau cara qiyas bagaimana? Fa huwa dhawabit urifat bil istiqra. Ada dhabit-dhabit yang kita ketahui dengan cara istiqra. Istiqra itu ya kita tatabbu'ul juz'iyat li na'rif al-kulliyat. Jadi kita melihat hal-hal parsial untuk kemudian kita terapkan secara universal. Wastadalla bihal ulama 'alal makki wal madani. Dari sini ulama beristidlal mengenai mana ayat makki, mana ayat madani. Wa kana dzalika mawdhi'ina yatil mutaqaddimin. Ini juga merupakan satu pembahasan yang menjadi perhatian ulama-ulama mutaqaddimin. Yang pertama lah ini dhabitnya. Awwalu hadhihi dhawabit ma sabaqa an Ibnu Mas'ud. Memang dhabitnya kita bisa memakai kaidah yang diungkapkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kullu syai'in fi ya ayyuhan nas fa huwa bi Makkah wa kullu syai'in nazala fihi ya ayyuhalladzina amanu fa huwa bil Madinah. Nah, ini di antara dhabit pertama. Hadhil alamah laisat ammatan umuman syamilan. Hanya saja ini tanda-tanda ini tidak kemudian bisa kita terapkan di semua ayat yang ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Enggak. Balis tusniya min dzalik mawadhi qalilah. Memang ada yang dikecualikan, tapi sedikit sih yang dikecualikan itu. Minha mawdhi'ani fi suratil Baqarah, di antaranya dua ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, dan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu dua ayat ini walaupun ya ayyuhan nas yang harusnya berarti mana?
Maki, tapi wa suratul Baqarah madaniyah kulluha. Dan surat Al-Baqarah itu madaniyah kulluha, semuanya madani, ittifaqan, ulama sepakat. Berarti ayat ini meskipun ya ayyuhan nas tapi dia madani bukan maki. Wa arba'u mawadhi' fi suratin nisa, dan 4 tempat di surat An-Nisa, wa ya al-ayatul ula minas surah ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Terus wa iya sya'yudhibukum ayyuhan nas, ada ayyuhan nasnya juga, wa yati bi akharin. Terus ya ayyuhan nas qad ja'akum rasul, terus ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun. Ini empat-empatnya ini walaupun ada ya ayyuhan nasnya tapi dia apa? Madani. Dhobit yang pertama. Dhobit yang kedua, kullu suratin fiha al-istiftah bil huruf al-muqatta'ah fa hiya makkiyatun siwa zahrawain, yakni Al-Baqarah wa Ali Imran. Setiap surat yang diawali dengan huruf takte, yakni Toha, Yasin, Tosim, Mim, Alif, Lam, Mim, semuanya itu pasti surat-surat apa? Makki, kecuali dua surat Zahrawain. Zahrawain itu adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini Nabi sendiri yang mengatakan barang siapa yang membaca Zahrawain itu ternyata Al-Baqarah dan Ali Imran. Dua-duanya ini madani meskipun didului Alif Lam Mim. Yang Al-Baqarah, yang Ali Imran apa? Alif Lam Ra ya? Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim juga ya? Oh iya, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Ali Imran, Alif Lam Mim. Oke. Yang ketiga, kullu suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Setiap surat yang ada kallanya berarti dia makki. Keempat, kullu suratin fiha dzikru Adam wa iblis fahiya makkiyah. Setiap surat yang ada cerita-cerita Nabi Adam dan iblis fahiya makkiyah siwa surati tula ay Al-Baqarah. Nah, semuanya pasti surat-surat makki kecuali surat yang paling panjang, At-Tula. Surat yang paling panjang apa itu? Yakni Al-Baqarah. Nanti cerita-cerita Nabi Adam dan Nabi Iblis. Nabi Adam dan Iblis yang ada di surat Al-Baqarah itu apa? Itu madani. 5 kullu suratin fiha fariidhah aw haddun fahiya madani. Pokoknya setiap surat yang ada hukum fardunya apapun lah ya, atau had, misalnya had potong tangan, wasariku wasariqatu dan seterusnya, itu berarti surat madani. Kullu suratin fiha dzikrul munafiqin fahiya madinah siwal ankabut. Setiap surat yang ada cerita orang munafik itu pasti madani kecuali surat Al-Ankabut. Oke. Wal hikmatu fi dzalik tarji'u ilal maqasid al-mawdu'iyyah allati nazala bihal Qur'an. Hikmahnya apa? Hikmahnya tentu saja hikmahnya kembali kepada maqasid mawdu'iyyah, tujuan-tujuan itu tadi, tujuan tematik, tujuan ya yang sesuai dengan pembahasan mengapa Al-Qur'an ini turun, ayat ini turun. Fal khitab fi Makkah kana li umurin i'tiqadiyah tashmul kullan nas. Nah, ini ayat-ayat yang turun di Mekah karena itu membahas tentang umurun i'tiqadiyah, hal-hal yang sifatnya akidah, keyakinan, maka tashmulu kullan nas, ini khitabnya untuk semua manusia. Menyembah Allah, kemudian mengakui Nabi Muhammad Nabi, ini ya untuk semua manusia. Beda kalau misalnya sholat. Kalau sholat itu untuk orang Islam saja. Kalau orang belum bertuhan berislam, ya maka dia nggak ada khitab untuk sholat, nggak ada khitab untuk zakat, nggak ada khitab untuk dan seterusnya. Maka ini alasan atau sir rahasia kenapa khitabnya menggunakan ya ayyuhan nas. Karena membahas tentang umurun i'tiqadiyah wahya manatu insaniyatihim, itu adalah titik yang menjadi pembahasan kemanusiaan pada pembahasan i'tiqadiyah, sehingga ayatnya bunyinya ya ayyuhan nas. Fana sabah khitabahum bi ya ayyuhan nas, sehingga cocok kalau khitabnya menggunakan ya ayyuhan nas. Kama anna muhawarata ahlil inad tunasibu harfar rada' kalla, sebagaimana dalam membantah orang-orang kafir yang menentang Islam, menentang Allah, itu cocok menggunakan kalimat-kalimat kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun, cocok. Nah, ini untuk orang-orang yang menentang Tuhan itu memang banyaknya di Mekah. Di Madinah itu bukan tentang Tuhan, mereka sepakat Tuhan, mereka menentang syariatnya Nabi Muhammad. Wa kadzalika tanwih bi i'jazil Qur'an ifhamil mungkirin wal istiftah bi hurufil hija fi awali suwar. Begitu juga untuk menunjukkan sisi i'jaz Al-Qur'an, membungkam orang-orang yang mengingkari Qur'an, dan wal istiftah bi hurufil hija fi awail suwar, dengan cara membuka awal-awal surat, permulaan surat dengan huruf-huruf hijaiyah, Toha, Tosim, Mim, sampai orang-orang itu bingung, ya apa tuh maksudnya Toha? Nah, itu untuk apa namanya? Jadi ada ulama yang mengatakan begini, apa hikmah dari awailus suwar menggunakan huruf-huruf hijaiyah, Toha, Tosim, Mim? Di antara hikmahnya adalah ingin menunjukkan orang-orang kafir Quraisy
wahai orang-orang kafir Quraisy, sehebat apapun tingkat kebahasaanmu, sekeren apapun kamu kamu pintar dalam membuat syair dan seterusnya, kamu akan takjub ketika mendengarkan Toha, Ain, Sin, Qaf. Kamu takjub kan? Iya, saya takjub. Saya nggak tahu apa maknanya. Bikin saya kaget. Nah, sebagaimana permulaan surat ini saja sudah membuat kamu takjub, ini nanti isi-isi ayat selanjutnya juga akan membuat kamu takjub, semakin takjub. Nah, di antara hikmahnya begitu. Karena namanya huruf-huruf muqatta'ah itu pertama untuk biasanya itu untuk membuat orang-orang itu jadi pengen tahu, apa sih itu kok Toha itu apa toh? Nah, apa istilahnya? Bukan. Kalau baraatul istihlal itu kan menunjukkan satu kalimat ya, menunjukkan satu kalimat yang menggambarkan keseluruhan isi, kira-kira begitu. Ini bukan baraatul istihlal. Ini kayak kalau dalam clickbait. Mirip clickbait. Jadi supaya orang itu mau denger pembahasan selanjutnya itu apa. Tapi clickbaitnya nggak bohong ya, nggak kayak jurnalis zaman sekarang clickbaitnya bohong. Terungkap ternyata. Padahal kayaknya omong-omong nih, nggak ada yang terungkap sama sekali. Kita semua udah tahu. Nggak gitu. Ini clickbaitnya itu cuma pengen buat orang itu, apa tuh itu? Nah, terus dengarkan setelahnya. Oh, alah. Dan ternyata setelah mereka mendengarkan ayat-ayat setelahnya, tambah membuat mereka takjub. Waqad wajada fi dzalik min dzalika qalilun minal Qur'an al-madani tab'an liqtida'il mawdu'at al-madaniyah allati kanat fatrata bina'in wa kanat fatrata Makkah fatrata ta'sisin. Dan kita temukan sedikit sekali ayat-ayat atau surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah itu di surat-surat madani. Kenapa? Ya karena liqtida'il mawdu'at al-madaniyah. Karena memang tuntutan pembahasan surat-surat madani itu nggak seperti itu. Tuntutan pembahasannya bukan untuk membuat orang-orang takjub dengan itu sisi balaghahnya, di mana di era-era madani itu sudah era-era fatratu bina, era-era umat Islam membangun peradaban. Tapi di Mekah itu bukan membangun peradaban, tapi membuat pondasi, fatrata taksis. Lah yang namanya taksis itu ya harus itu tadi, dimulai dari pemikiran, dimulai dari akidah, keyakinan. Nah, ketika sudah fatrata bina, maka ya sudah nggak ngurus gitu-gituan lagi, sudah yang namanya fatrata bina itu sudah mulai mikirkan ini kira-kira nanti temboknya gimana, kemudian gentengnya gimana, tiang-tiangnya bagaimana. Maka ketika di Madinah itu ayat-ayat yang turun sudah mulai membahas tentang hukum-hukumnya, syarat-syariat dan seterusnya. Allahu a'lam. Yang mau ditanyakan? Ampun. Allahumma salli afdalas salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.